Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Marlufi Trenor Aini dengan NIM 1096 dan juga rekan saya. Saya Adatul Fabri Ginting dengan NIM 1053 dari kelas B. Saya Resti Anggiarianti dengan NIM 1064. Saya Latifah Zaro dengan NIM akhir 1008. Saya Maulida Latifah Rifta dengan NIM 1044. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana suatu sistem dipahami secara tepat menggunakan metode ISM atau Interpretative Structure Modeling. Nah, dalam kasus ini, kita akan menggunakan suatu kasus terkait pemilihan pulper, yaitu mesin pengupas kopi. Nah, dalam ISM, bagaimana sih sistem itu berjalan? Nah, jadi dalam ISM, sistem itu dipahami sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan. Pada kasus pemilihan mesin pulper ini, kita ingin tahu nih tentang faktor apa saja sih yang membentuk sistem keputusan, bagaimana hubungan antar faktor tersebut, dan faktor mana yang paling menentukan dalam keputusan akhir. Nah, selanjutnya, Langkah pertama adalah identifikasi elemen. Pada pemilihan mesin pulper, kita mengumpulkan faktor-faktor penting berdasarkan studi literatur, pengalaman lapangan, dan serta diskusi dengan petani dan operator. Contoh elemen yang mungkin muncul antara lain, yang pertama adalah kapasitas mesin, yang kedua adalah konsumsi energi, yang ketiga adalah kualitas hasil pulping, yang keempat biaya investasi, kemudian kemudahan perawatan, ketersediaan suhu cadang, serta yang terakhir yaitu tingkat kerusakan pada biji. Elemen inilah yang nantinya akan membentuk suatu struktur sistem. Setelah elemen terkumpul, kita akan melakukan inventarisasi pendapat pakar melalui wawancara atau kuesioner. Para pakar dapat menentukan hubungan antar elemen menggunakan 4 simbol ISM, yaitu yang pertama ada V, elemen I mempengaruhi elemen J, yang kedua ada A, elemen J mempengaruhi elemen I, yang ketiga ada elemen X, yang keduanya saling mempengaruhi, kemudian ada O, yaitu tidak saling mempengaruhi. Outputnya dari tahap ini disebut SSIM atau Structural Self Interaction Matrix. Selanjutnya SSIM kemudian ditransformasikan menjadi Reliability Matrix, yaitu matrik biner yang menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung antar elemen. Di tahap ini diterapkan konsep transitivity sehingga kita bisa melihat keterhubungan elemen secara sistematis. Dari matrik tersebut, kita menentukan level setiap elemen. Level paling bawah berisi elemen yang dipengaruhi oleh banyak elemen lain, sedangkan level puncak adalah elemen yang mempengaruhi keputusan secara dominan. Dengan ini, kita mendapatkan struktur hierarki sistem pemilihan mesin pulper, yaitu gambaran bagaimana keputusan terbentuk secara bertahap. Kemudian kita menghitung driver power dan dependensi. Hasilnya membagi elemen ke dalam 4 kategori. Yang pertama, independen, pengaruh besar, ketergantungan kecil. Yang kedua, linkage, pengaruh besar, tidak dominan. Yang ketiga, dependent, dipengaruhi besar, tidak dominan. Dan yang keempat adalah autonomous, pengaruh kecil, hubungan lemah. Elemen yang berada di kuadran linkage dan independent biasanya menjadi faktor kunci dalam keputusan memilih mesin pulper. Berdasarkan matriks driver dependensi tersebut, terlihat bahwa E4 memiliki driver power tertinggi dan dependensi terendah, sehingga menjadi elemen paling dominan dan berperan sebagai penggerak utama dalam sistem pemilihan mesin pulper. Elemen E1 juga memiliki driver power tinggi dan berada pada posisi berikutnya sebagai faktor penggerak penting. Di sisi lain, E2 dan E6 memiliki driver power rendah tetapi dependensi tinggi, menunjukkan bahwa keduanya merupakan elemen yang paling dipengaruhi oleh elemen lain dalam sistem. Elemen E3 dan E5 berada pada posisi tengah sebagai elemen yang bersifat penghubung, karena keduanya memiliki nilai driver dan dependensi yang relatif seimbang.
Secara keseluruhan, pola hubungan ini menunjukkan bahwa keputusan pemilihan mesin pulper terutama ditentukan oleh faktor biaya dan kapasitas, sementara kualitas, perawatan, energi, dan suku cadang muncul sebagai konsekuensi dari keputusan pada level yang lebih fundamental. Berikut ini merupakan struktur hierarki antar elemen dan diagram klasifikasi elemen. Gambar kuadran menunjukkan posisi setiap elemen berdasarkan nilai driver power dan dependensi dari matriks ISM. Nah, lalu dengan memahami struktur sistem yang telah dijelaskan tadi, kita dapat memahami mesin pulper yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya nih, bila hasil ISM menunjukkan bahwa kualitas pulping dan kemudahan perawatan adalah elemen dengan driver power tertinggi, maka mesin yang menawarkan dua keunggulan ini menjadi prioritas utama. ISM akan membantu memastikan keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan pemahaman sistem yang struktur. Nah, demikianlah proses analisis sistem dalam pemilihan mesin pulper menggunakan ISM. Dengan pendekatan sistem, keputusan menjadi lebih tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk teman-teman, ketika ingin mengambil keputusan, jangan lupa menggunakan metode ISM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.